Kadang kecerdasan sejati tidak berisik. Ia bekerja dalam senyap, membaca arah angin sebelum badai datang, dan bergerak tanpa meninggalkan jejak yang mudah ditebak. Dunia modern memuja visibilitas, siapa yang paling keras, paling cepat, paling tampak berkuasa. Tapi mereka yang benar-benar berpengaruh justru menguasai permainan tanpa terlihat sedang memainkannya. Kita hidup di zaman di mana kejujuran bisa disalahartikan sebagai kelemahan, dan kepura-puraan sering dipromosikan sebagai kecerdasan sosial. Maka, menjadi cerdas hari ini bukan sekadar punya logika tajam, tapi tahu kapan berbicara dan kapan diam. Kapan bersikap lembut, kapan menjadi batu, kapan menjadi cermin, dan kapan menjadi bayangan. Faktanya, manusia selalu hidup dalam dua lapisan, yang tampak dan yang tersembunyi. Di permukaan, kita menyesuaikan diri agar diterima. Di dalam, kita menakar risiko, mengukur kata, menahan kebenaran agar tidak menjadi senjata bagi orang lain. Itu bukan kemunafikan, melainkan cara bertahan. Evolusi sosial mengajarkan kita bahwa kadang, yang paling tenanglah yang paling berbahaya. Namun ada peringatan halus di balik semua ini. Jangan sampai kebisuan strategismu berubah menjadi kehilangan jati diri. Kecerdasan sejati bukan sekadar mampu membaca permainan, tapi juga tahu kapan untuk tidak ikut bermain. Kekuatan yang matang selalu tampak sederhana di luar, tapi penuh perhitungan di dalam. Ia tidak mengejar sorotan, tapi mengendalikan arah sorotan. Video ini bukan tentang menjadi licik, ini tentang memahami bagaimana dunia bergerak, agar kamu tidak menjadi pion dalam permainan yang tidak kamu pahami. Karena pada akhirnya, yang paling berbahaya bukanlah mereka yang banyak bicara, melainkan mereka yang tahu lebih banyak dari yang mereka katakan. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini, dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Ketertutupan yang diperhitungkan. Ada saat di mana diam justru menjadi bentuk komunikasi paling kuat. Dunia ini terlalu bising. Setiap orang berteriak ingin didengar, tapi sedikit yang benar-benar berpikir sebelum berbicara. Mungkin kamu juga pernah merasakannya. Kelelahan karena harus selalu menjelaskan diri, karena harus tampak terbuka, jujur, apa adanya. Padahal dalam kenyataannya, terlalu terbuka justru bisa menjadi kelemahan. Bayangkan, setiap kata yang keluar adalah potongan puzzle yang bisa disusun oleh orang lain untuk membaca isi kepalamu. Semakin banyak kamu bicara, semakin mudah orang lain memahami pola pikir, emosi, bahkan ambisimu. Dan ketika seseorang sudah tahu ritme pikiranmu, mereka tahu bagaimana mengendalikannya. Itulah sebabnya Machiavelli mengajarkan satu hal penting. Kendalikan informasi tentang dirimu. Bukan dengan berbohong, tapi dengan memilih apa yang pantas untuk diketahui orang lain. Di dunia yang menuntut transparansi, sikap tertutup sering disalahartikan. Padahal diam yang dipilih dengan sadar bukan bentuk kelemahan, tapi strategi bertahan. Ia adalah pagar tak terlihat yang melindungi keutuhan batin dari interpretasi dan manipulasi luar. Banyak orang berpikir bahwa jujur berarti mengatakan segalanya, tapi kejujuran sejati justru sering muncul dari kemampuan menahan yang tak perlu diucapkan. Ada semacam paradoks di sana. Semakin kamu tahu banyak, semakin kamu sadar betapa sedikit yang pantas untuk dibagikan. Karena tidak semua yang benar harus diucapkan, dan tidak semua yang diucapkan membawa kebenaran. Dalam keheningan yang terencana, ada ruang bagi kebijaksanaan tumbuh, ruang untuk melihat siapa yang pantas mengetahui bagian dirimu, dan siapa yang hanya ingin memanfaatkannya. Secara psikologis, manusia memiliki kebutuhan untuk merasa aman. Dan anehnya, sebagian dari kita justru merasa lebih aman ketika disalahpahami. Karena saat orang lain keliru menilai, kita masih punya ruang tersembunyi untuk diri sendiri. Itulah zona privat yang tak bisa dijangkau siapapun. Tempat di mana pikiran bebas menilai tanpa takut diserang. Maka,
Jangan heran bila orang-orang yang tampak paling tenang seringkali menyimpan badai di dalam kepala mereka. Mereka sudah belajar bahwa mengungkap semuanya hanya akan membuat mereka kehilangan kendali atas diri sendiri. Penelitian dalam bidang komunikasi strategis juga menunjukkan fenomena menarik. Strategic silence atau keheningan yang disengaja dapat memperkuat posisi seseorang, baik dalam politik, bisnis, maupun hubungan sosial. Diam bukan berarti kalah. Diam bisa berarti sedang mengamati, menilai, menyusun strategi. Dalam banyak kasus, justru orang yang diam inilah yang paling siap membuat langkah besar ketika waktunya tiba. Karena setiap jeda yang ia ambil bukan sekadar kebisuan, melainkan akumulasi dari pengamatan tajam terhadap arah situasi. Coba perhatikan bagaimana banyak tokoh besar beroperasi. Mereka jarang bereaksi spontan, bahkan ketika diserang, mereka tidak buru-buru membela diri. Mereka menunggu sampai lawannya kehilangan fokus, sampai keramaian mereda. Baru kemudian mereka berbicara, singkat, tepat, tapi berdampak. Inilah bentuk ketertutupan yang diperhitungkan. Bukan sembunyi, melainkan mengatur timing untuk bertindak. Bukan takut, tapi sadar bahwa terlalu cepat bicara seringkali berarti memberi lawan senjata. Namun, keterlepasan semacam ini tidak lahir dari ketakutan. Ia datang dari kesadaran yang matang bahwa dunia ini bekerja melalui persepsi. Orang menilai bukan berdasarkan kebenaran, melainkan apa yang tampak. Maka menjaga apa yang tampak, apa yang kamu biarkan dilihat, menjadi bagian dari kecerdasan sosial yang tinggi. Bukan berarti kamu harus berpura-pura, tapi kamu perlu memahami bahwa sebagian dari permainan ini memang tentang persepsi. Bila kamu selalu terbuka, kamu akan kehabisan ruang untuk bernegosiasi. Dalam pertemanan, pekerjaan, bahkan cinta, yang terlalu mudah ditebak seringkali kehilangan daya tariknya. Ada magnet dalam misteri, daya tarik yang membuat orang terus ingin tahu, ingin mendekat, tapi tidak pernah benar-benar tahu siapa kamu sepenuhnya. Disitulah kekuatan bekerja secara halus. Kamu tidak menguasai orang lain dengan ancaman, tapi dengan ketidakpastian yang membuat mereka terus memikirkanmu. Namun berhati-hatilah, ketertutupan bukan berarti membangun tembok dingin yang memutus hubungan. Ia hanya mengatur batas antara apa yang publik dan apa yang privat. Ada seni di dalamnya. Seni untuk tetap hangat tanpa membuka semua pintu. Seni untuk tetap autentik tanpa menjadi transparan sepenuhnya. Karena sejujurnya, manusia tidak kuat melihat seluruh kebenaran sekaligus. Dan kamu juga tak wajib menanggung beban untuk selalu memamerkannya. Kita bisa lihat dalam fenomena budaya modern, media sosial misalnya, yang memuja keterbukaan ekstrim. Semua orang berlomba untuk menceritakan setiap detail hidupnya, perasaan, kebiasaan, luka, bahkan rahasia. Tapi semakin banyak yang dibuka, semakin besar pula ruang untuk diserang. Lihatlah betapa cepatnya opini publik berubah. Hari ini kamu dipuja, besok bisa dicaci, hanya karena satu kalimat yang keluar tanpa filter. Keterbukaan yang berlebihan menghapus ruang refleksi. Ia menjadikan manusia reaktif, bukan bijak. Maka menjadi tertutup bukan berarti antisosial. Itu berarti kamu belajar memilah antara berbagi dan membuka diri. Kamu bisa berbicara tanpa harus membongkar isi hati. Kamu bisa dekat tanpa harus menyerahkan kendali. Bahkan dalam relasi yang paling intim, kemampuan menjaga sebagian dirimu tetap misterius seringkali justru memperdalam hubungan. Karena ada rasa hormat terhadap privasi batin, terhadap batas yang membuat dua jiwa tetap punya ruang untuk bernapas. Dalam konteks kekuasaan, Machiavelli paham bahwa niat yang terlalu cepat dibaca adalah bencana. Raja yang memperlihatkan seluruh pikirannya menjadi mudah ditebak. Lawan politiknya cukup sabar menunggu satu langkah yang terlalu terbuka untuk menghancurkannya. Maka keheningan adalah bentuk perlindungan diri. Ia melindungi dari exposure, dari godaan ego yang ingin selalu dimengerti. Orang yang berkuasa dalam diam tahu bahwa pengaruh paling kuat adalah yang tidak terlihat. Tapi bagaimana menyeimbangkannya agar tidak jatuh ke kemunafikan? Jawabannya, niat. Selama diam itu berangkat dari kesadaran, bukan kepura-puraan.
Kamu tidak sedang menipu siapapun. Kamu hanya sedang menjaga proporsi, menempatkan setiap kata pada waktunya. Kamu jujur, tapi tidak sembrono. Karena kejujuran yang bijak tahu bahwa waktu adalah bagian dari kebenaran itu sendiri. Ketenangan seperti ini sering disalahpahami. Orang melihatmu tenang, mereka kira kamu tidak peduli. Padahal kamu hanya sudah terlalu paham bahwa tidak semua layak diperjuangkan dengan kata-kata. Ada saat di mana bicara hanya memperkeruh air, dan diam justru menjaga kejernihan pandangan. Diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Kadang diam adalah cara paling efisien untuk mempersiapkan langkah berikutnya. Lalu bagaimana mengenali perbedaan antara ketenangan yang bijak dan ketenangan yang terluka? Mudah. Lihat energinya. Orang yang damai memilih diam karena sadar. Orang yang terluka memilih diam karena takut. Yang pertama penuh kontrol, yang kedua kehilangan kendali. Maka refleksi penting. Apakah diam kita adalah kekuatan atau sisa luka masa lalu yang belum disembuhkan? Karena jika diammu lahir dari luka, ia akan membuatmu tertahan. Tapi jika diam lahir dari kesadaran, ia akan menjadi senjata. Ketika kamu sudah tidak lagi butuh menjelaskan apapun untuk merasa aman, saat itulah kamu sudah melampaui permainan sosial yang paling dangkal. Kamu mulai menguasai permainan, tanpa terlihat sedang memainkannya. Dan mungkin di sanalah letak keindahan yang sejati dari kecerdasan berbahaya ala Machiavelli. Kamu tidak menipu siapapun, tapi kamu juga tidak membiarkan siapapun menipu dirimu. Kamu tidak menutup diri dari dunia, kamu hanya menutup pintu bagi mereka yang datang tanpa maksud baik. Kamu bukan menolak komunikasi, kamu sedang mengajari dunia bahwa keheningan juga bisa berbicara. Bahkan lebih jujur daripada kata-kata. Maka jika kamu ingin menjadi berbahaya cerdas, mulailah dengan ini. Pelajari seni diam. Biarkan kata-kata hanya keluar saat perlu. Biarkan pikiranmu menjadi misteri yang tak mudah ditebak. Karena dalam dunia yang sibuk berteriak, orang yang tenang adalah mereka yang paling menakutkan. Poin 2. Kepribadian yang adaptif. Kadang, yang membuat seseorang bertahan bukan karena dia paling kuat, tapi karena dia paling bisa menyesuaikan diri. Dunia berubah begitu cepat. Cara berpikir, nilai, bahkan kebenaran yang dulu dianggap mutlak, kini bisa dipertanyakan dalam semalam. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Kita sering diberi ilusi bahwa menjadi diri sendiri berarti tetap sama. Padahal, manusia yang tetap sama dalam dunia yang terus berubah bukanlah simbol konsistensi, melainkan tanda kebekuan. Adaptif bukan berarti plan. Ia adalah kemampuan membaca situasi tanpa kehilangan prinsip. Seperti air yang bisa menyesuaikan wadah tanpa kehilangan hakikatnya sebagai air. Fleksibel di bentuk, tapi teguh di substansi. Namun, tidak semua perubahan lahir dari kebijaksanaan. Kadang, manusia berubah karena takut tertinggal. Karena ingin diterima. Karena tidak tahan melihat orang lain melangkah lebih dulu. Dalam banyak kasus, adaptasi adalah bentuk bertahan hidup. Sebuah kompromi antara idealisme dan realitas. Dan disinilah dilema muncul. Apakah menyesuaikan diri demi bertahan berarti mengkhianati diri sendiri? Mungkin kamu juga pernah berada di posisi itu. Ketika harus menekan bagian dari dirimu agar bisa tetap diterima di lingkungan tertentu. Di pekerjaan, di pertemanan, bahkan dalam hubungan. Rasanya seperti memakai topeng yang kamu tahu tidak cocok, tapi kamu butuh waktu untuk melepasnya. Menariknya, riset psikologi menunjukkan bahwa manusia yang paling fleksibel seringkali adalah mereka yang paling sering merasakan kehilangan. Karena kehilangan mengajarkan hal yang tak bisa diajarkan oleh kemenangan, seni menyesuaikan diri tanpa kehilangan kendali. Namun adaptasi yang terlalu jauh bisa menjelma menjadi jebakan. Ketika seseorang terus berubah untuk memenuhi ekspektasi luar, lama-kelamaan ia kehilangan rasa siapa dirinya sendiri. Ia menjadi cermin dari lingkungan, memantulkan semua, tapi tak memiliki bentuk tetap. Dan ketika kamu terlalu sering menyesuaikan diri,
Kamu mulai kehilangan frekuensi asli yang membuatmu berbeda. Kamu menjadi gema dari dunia, bukan lagi suara. Lihatlah bagaimana banyak orang terjebak dalam peran sosial yang mereka bangun sendiri. Mereka menyesuaikan, menuruti arus, tapi di dalam hati mereka lelah. Karena setiap adaptasi yang tidak disertai kesadaran akan menumpuk jadi kebisingan batin. Sampai suatu hari, tubuhmu sendiri menolak. Rasa lelah itu bukan sekadar fisik, itu alarm dari diri yang mulai menolak kepalsuan. Jadi bagaimana cara menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas? Sederhana, tapi tidak mudah. Tahu apa yang tidak akan kamu jual. Nilai yang tak bisa kamu tawar. Prinsip yang kamu pegang bahkan ketika semua orang di sekitarmu berubah arah. Setelah itu, kamu boleh lentur. Kamu boleh berganti bentuk. Kamu boleh menyesuaikan bahasa dan cara bicara, asalkan isi hatimu tetap satu. Karena menjadi fleksibel tidak berarti kehilangan kompas moral. Justru itu bukti kamu tahu kapan harus berbelok tanpa tersesat. Dalam dunia kerja misalnya, kamu mungkin pernah melihat orang yang berubah-ubah sikap tergantung siapa yang berkuasa. Sekilas tampak seperti pengkhianatan, tapi terkadang itu bukan kemunafikan, melainkan bentuk membaca hierarki sosial dengan cerdas. Bedanya, orang yang licik berubah demi keuntungan pribadi, sedangkan yang bijak menyesuaikan diri agar posisinya tetap berfungsi dan bernilai. Dalam politik, hal ini bahkan menjadi prinsip bertahan hidup. Tahu kapan harus menunduk agar bisa tetap berdiri. Dan mungkin itu sebabnya, masyarakat sering bingung membedakan antara konsistensi dan keras kepala. Kita mengagungkan kesetiaan seolah itu kebajikan mutlak. Padahal dunia tidak bekerja dengan logika hitam putih. Konsistensi yang tak mengenal waktu bisa menjadi kebodohan. Tapi fleksibilitas tanpa arah bisa jadi pengkhianatan. Keduanya butuh keseimbangan. Seperti tali yang direntangkan di antara dua menara tinggi. Kamu harus lentur agar tidak putus, tapi cukup kuat agar tidak jatuh. Sejarah juga mencatat, banyak perubahan besar dilakukan bukan oleh mereka yang menolak sistem, tapi oleh mereka yang pura-pura menyesuaikan untuk mengubahnya dari dalam. Mereka bukan pemberontak yang berteriak di jalanan, tapi pemain senyap yang tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak. Dalam artian ini, adaptasi bukan bentuk menyerah, melainkan taktik untuk bertahan sampai waktu berpihak. Dan jika kamu merasa hidupmu terus berubah, jangan takut. Barangkali itu tanda bahwa kamu sedang belajar cara baru untuk menjadi dirimu sendiri. Kebijaksanaan tidak lahir dari keteguhan mutlak, melainkan dari kesadaran bahwa manusia memang makhluk yang diciptakan untuk berubah. Jadi bukan soal menjadi orang yang sama selamanya, tapi tentang menjadi seseorang yang tahu kapan harus berubah dan kapan harus tetap. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat atau paling pintar yang bertahan, tapi yang paling mampu membaca arah angin dan menyesuaikan layar tanpa kehilangan pelaut di dalam dirinya. Poin 3. Prinsip keterlepasan. Ada masa di mana cara paling kuat untuk menang bukan dengan menggenggam lebih erat, tapi dengan melepaskan. Ironis, bukan? Karena sejak kecil kita diajarkan untuk berjuang, mempertahankan, memperjuangkan, seolah kalah itu hanya untuk yang menyerah. Tapi di titik tertentu kamu akan sadar, tidak semua yang kamu pertahankan layak kamu bawa terus. Dan tidak semua yang kamu lepaskan berarti hilang. Keterlepasan bukan soal berhenti peduli. Justru itu muncul dari kepedulian yang sudah matang. Kamu peduli, tapi tidak lagi dikendalikan. Kamu memahami sesuatu begitu dalam sampai kamu tidak lagi jadi budaknya. Ada perbedaan besar antara berhenti karena lelah dan berhenti karena sadar. Yang pertama melarikan diri, yang kedua membebaskan diri. Manusia punya naluri untuk mengontrol. Kita ingin memastikan semuanya berjalan seperti keinginan kita, hubungan, karier, bahkan opini orang lain tentang kita. Tapi kenyataannya, semakin keras kamu mencoba mengontrol segalanya, semakin besar kekacauan yang kamu ciptakan. Seperti pasir di tangan, semakin kamu genggam, semakin cepat ia hilang. Dan menariknya, justru saat kamu mulai kehilangan pegangan, kamu melihat dunia dengan lebih jernih.
Banyak riset psikologi modern menyebut bahwa detachment, kemampuan menjaga jarak emosional dengan hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol, meningkatkan kejernihan berpikir dan ketahanan mental. Orang yang bisa melepaskan bukan berarti tak punya emosi, tapi tahu kapan emosi harus diam agar akal bisa bicara. Tapi sayangnya, di masyarakat yang terobsesi dengan kemenangan, melepaskan sering dianggap kalah. Mundur dilihat sebagai kelemahan. Padahal kadang itu strategi untuk menyelamatkan diri dari pertempuran yang tak lagi bermakna. Banyak orang terus memaksa bertahan hanya karena takut terlihat gagal, bukan karena yakin masih punya alasan untuk bertahan. Mereka lupa, kadang kemenangan sejati adalah kemampuan untuk mundur dengan kepala tegak, bukan terus melawan sampai hancur. Pernahkah kamu melihat seseorang yang sudah kehilangan segalanya tapi justru tampak tenang? Itu bukan karena dia tidak merasa sakit, tapi karena dia sudah sampai pada titik di mana ia tak lagi dikendalikan oleh keinginan untuk memiliki. Ia masih peduli, tapi sudah tidak takut kehilangan. Dalam ketenangan itu, ada kekuatan yang tak bisa dipalsukan. Melepaskan tidak sama dengan menjadi dingin. Justru keterlepasan menuntut empati yang matang. Kamu tetap bisa mencintai tanpa memiliki. Kamu bisa peduli tanpa mengendalikan. Kamu hadir sepenuhnya, tapi tidak melekat pada hasil. Itulah kebebasan sejati. Saat kamu mampu memberi segalanya tanpa takut kehilangan apapun. Dalam konteks kekuasaan, ini prinsip yang kejam tapi nyata. Siapapun yang terlalu terikat pada hasil akhirnya akan dikendalikan oleh hasil itu. Pemimpin yang terobsesi terlihat kuat akan mudah dipermainkan oleh ketakutannya sendiri. Orang yang terikat pada citra kebaikan akan kehilangan kemampuan mengambil keputusan keras. Dalam politik, bisnis, bahkan hubungan pribadi, yang terlalu melekat akan mudah dijebak. Dan disinilah seni kuasai permainan tanpa terlihat memainkannya bekerja. Ketika kamu bisa menjaga jarak dari permainan yang sedang kamu mainkan, kamu tidak akan mudah diprovokasi. Kamu tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus mundur agar bisa kembali dengan lebih kuat. Bayangkan kamu berada dalam konflik, di tempat kerja misalnya. Orang menyerang reputasimu, mengguncang posisimu. Naluri pertama ingin membalas. Tapi ketika kamu memilih diam dan tidak bereaksi, bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu setiap reaksi akan memberi bahan bakar bagi lawanmu. Itulah bentuk keterlepasan yang elegan. Kamu tidak melawan, kamu menunggu. Dan saat waktunya tiba, kamu melangkah dengan langkah yang sudah dihitung. Keterlepasan adalah bentuk penguasaan diri yang halus. Dunia mungkin melihatmu pasif, padahal kamu sedang mengatur ritme permainan. Kamu tidak terbawa arus, tapi juga tidak bersembunyi di tepi sungai. Kamu memilih waktu yang tepat untuk melangkah, bukan sekadar bergerak karena ingin terlihat hidup. Namun, tak semua bisa sampai di tahap ini. Karena sebelum bisa melepaskan, seseorang harus berani kehilangan. Itu bagian paling sulit. Ego kita menolak kehilangan karena kehilangan terasa seperti kematian kecil. Tapi dalam setiap kehilangan, ada ruang kosong yang bisa kamu isi dengan sesuatu yang baru. Keheningan, kebijaksanaan, arah baru. Faktanya, penelitian tentang emosi menunjukkan bahwa mereka yang mampu let go terhadap hasil dan situasi yang tidak bisa dikontrol memiliki tingkat stres lebih rendah, daya tahan tinggi terhadap kegagalan, dan kemampuan mengambil keputusan lebih baik. Mereka hidup bukan untuk menghindari rasa sakit, tapi untuk mengerti maknanya. Tapi, apa artinya melepaskan di dunia yang terus menuntut kita berambisi? Di lingkungan yang memuja mereka yang berlari paling cepat, berhenti sejenak sering dianggap dosa. Padahal, berhenti adalah bentuk tertinggi kendali. Karena hanya orang yang sadar arah yang tahu kapan harus melambat. Coba pikir, seberapa sering kamu terjebak dalam perasaan harus selalu menang? Padahal, kemenangan tanpa kesadaran sering membuat manusia kehilangan dirinya sendiri. Kita berlari tanpa tahu lagi apa yang dikejar. Di situ, keterlepasan menjadi penawar. Bukan untuk membuatmu pasif,
tapi agar kamu kembali sadar bahwa kamu bukan sekadar alat dari ambisimu sendiri. Banyak tokoh besar dalam sejarah mencapai puncak justru setelah mereka belajar melepaskan keterikatan pada hasil pribadi. Mereka tetap bekerja keras, tapi tidak lagi dikuasai oleh ambisi. Dalam kesadaran itulah mereka menemukan kebebasan, dan dari kebebasan lahirlah pengaruh yang tak mudah dikalahkan. Keterlepasan sejati memberi ruang bagi kejernihan, dan kejernihan melahirkan strategi. Orang yang terlalu emosional akan bertindak reaktif, tapi yang mampu melepaskan akan bertindak presisi. Mereka tahu bahwa tidak semua perang harus dimenangkan sekarang. Kadang, kemenangan sejati datang dari menunggu lawan kehabisan tenaga. Jadi, bagaimana cara menerapkannya dalam hidupmu? Mulailah dari hal kecil. Saat seseorang tidak lagi menghargai keberadaanmu, jangan paksa. Saat sesuatu tak berjalan sesuai rencana, jangan panik. Alihkan fokus dari hasil ke arah, dari pengendalian ke pemahaman. Biarkan segala sesuatu bergerak sesuai ritmenya, tapi tetap pegang kesadaran bahwa kamu selalu punya pilihan bagaimana menanggapinya. Melepaskan bukan berarti membiarkan hidup mengambil kendali. Justru sebaliknya, kamu berhenti mencoba mengontrol yang tak bisa dikendalikan, agar bisa menguasai yang paling penting, dirimu sendiri. Dan mungkin di titik itu, kamu akan mengerti arti sejati dari menjadi berbahaya cerdas. Kamu tidak perlu memenangkan semua hal. Kamu hanya perlu tahu hal mana yang pantas diperjuangkan dan hal mana yang pantas dilepaskan. Karena kekuatan tertinggi bukan pada siapa yang menggenggam paling kuat, tapi siapa yang tahu kapan harus membuka tangan. Poin 4. Pengaruh dalam diam. Kekuatan yang paling berbahaya sering datang dari mereka yang tidak merasa perlu menunjukkannya. Tidak dari suara yang paling keras, tapi dari keheningan yang paling tenang. Ada semacam energi yang memancar dari orang yang tidak sibuk membuktikan dirinya. Dan justru karena itu, ia sulit dikalahkan. Coba pikir, mengapa tatapan tenang kadang terasa lebih menekan daripada ancaman yang berteriak? Karena manusia takut pada hal yang tidak bisa ditebak. Saat seseorang berbicara, kita tahu posisinya, tahu arah serangannya. Tapi ketika ia diam, pikiran kita sendiri yang mulai bekerja, menebak, menciptakan skenario, bahkan membangun rasa takut dari bayangan yang belum tentu nyata. Itulah mengapa ketenangan bisa lebih berbahaya daripada kekerasan. Dalam riset komunikasi modern, konsep strategic silence menunjukkan hasil yang menarik. Diam yang dilakukan dengan sengaja mampu meningkatkan persepsi wibawa dan kendali. Pemimpin yang tahu kapan berbicara dan kapan berhenti biasanya lebih dipercaya karena tidak semua waktunya digunakan untuk reaksi emosional. Mereka memancarkan rasa aman, bukan karena kata-katanya menenangkan, tapi karena keberadaannya stabil. Dan di dunia yang serba bising seperti sekarang, diam menjadi mata uang langka. Orang berlomba menjadi terlihat, didengar, diakui. Tapi mereka yang tenang justru jadi misteri. Misteri itu menciptakan ruang bagi imajinasi orang lain. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, karena mereka akan menebak, dan dalam proses menebak itu, mereka membangun citramu lebih besar daripada realitanya. Bayangkan seseorang di ruang rapat yang tidak banyak bicara, hanya mendengarkan, mengamati. Saat akhirnya ia berbicara, semua berhenti dan mendengar, bukan karena volume suaranya, tapi karena kelangkaan kata-katanya. Nilai muncul ketika sesuatu jarang diberikan. Begitu pula pengaruh, ia kehilangan kekuatan saat dibagi terlalu sering. Namun diam tidak selalu berarti bijaksana. Ada diam yang lahir dari ketakutan, dan ada diam yang lahir dari kendali. Bedanya terlihat dari arah energi yang kamu keluarkan. Orang yang diam karena takut biasanya menunduk, menyusut, menunggu keadaan aman. Tapi orang yang diam karena sadar tahu persis mengapa ia menahan diri. Ia memilih medan pertempuran. Ia tidak sedang kabur, ia sedang mengatur langkah. Banyak orang gagal membedakan antara dua hal itu. Mereka mengira semua diam adalah pasif,
Padahal diam bisa menjadi bentuk komunikasi paling tajam. Seperti permainan catur, langkah paling kuat kadang bukan serangan cepat, tapi menunggu lawan kelelahan oleh strateginya sendiri. Dalam konteks sosial, diam juga bekerja sebagai kekuatan yang tak kasat mata. Saat kamu tidak terlalu banyak bereaksi terhadap provokasi, kamu membuat lawan kehilangan kendali. Manusia secara alami ingin mendapat reaksi. Mereka ingin tahu bahwa tindakannya berpengaruh. Ketika kamu menolak memberi reaksi, kamu mencabut sumber kekuatannya. Kamu membuat mereka berperang dengan pikiran mereka sendiri. Ada pepatah lama, ketenangan yang tidak bisa dijelaskan sering lebih menakutkan dari kemarahan yang paling keras. Karena ketenangan semacam itu adalah bentuk dominasi psikologis. Ia tidak perlu membuktikan apapun. Dan yang menarik, efeknya bisa terasa bahkan tanpa kata-kata. Beberapa penelitian tentang komunikasi nonverbal menunjukkan bahwa ekspresi tubuh tenang, bahu tegak, tatapan mantap, pergerakan lambat, bisa memicu reaksi bawah sadar berupa rasa hormat atau gentar. Ini bukan mistis, ini biologi. Tubuh manusia membaca bahasa energi lebih cepat daripada bahasa verbal. Lihat juga dalam sejarah. Banyak tokoh besar yang berpengaruh bukan karena retorikanya, tapi karena aura tenangnya. Mereka muncul jarang, bicara seperlunya, tapi setiap kemunculannya menciptakan gelombang. Publik tidak pernah tahu kapan mereka akan muncul lagi, dan ketidakpastian itu justru menjaga wibawa. Dalam politik, strategi semacam ini disebut controlled visibility. Semakin jarang muncul, semakin tinggi nilai simboliknya. Tentu, dunia modern tampak tak sabar dengan keheningan. Kita hidup dalam ekonomi perhatian, di mana yang paling berisik sering dianggap paling relevan. Tapi justru karena itulah, ketenangan menjadi bentuk perlawanan paling elegan. Di tengah kebisingan yang penuh klaim dan pembenaran diri, orang yang tenang tampak seperti mercusuar. Ia tidak perlu ikut arus, cukup berdiri tegak agar yang tersesat bisa menemukan arah. Namun, keheningan yang berpengaruh tidak bisa dipalsukan. Ia lahir dari penguasaan diri, dari pemahaman kapan harus bicara dan kapan harus berhenti. Ketenangan sejati bukan berarti tidak ada emosi, tapi kemampuan menempatkan emosi di kursi belakang dan membiarkan akal memegang kemudi. Mungkin kamu pernah menyadarinya. Dalam pertengkaran, orang yang paling cepat marah biasanya kehilangan arah. Tapi orang yang diam dengan wajah tenang sering tampak lebih mengancam. Karena diamnya tidak bisa diprediksi. Ia bisa berarti apa saja, kesiapan, strategi, atau bahkan ampunan. Dan ketidakpastian itulah yang menciptakan kekuatan. Jadi, pengaruh sejati bukan tentang seberapa keras kamu berbicara, tapi seberapa dalam kamu memengaruhi tanpa kata. Kamu bisa membuat orang diam karena takut atau diam karena hormat. Keduanya berakar pada satu hal yang sama, kendali. Di era di mana semua orang ingin terdengar, barangkali yang paling berbahaya cerdas adalah mereka yang tahu kapan harus diam. Karena dalam diam, ada ruang bagi makna. Dan dalam keheningan, kekuasaan menemukan bentuk paling halusnya. Poin 5. Gema psikologis. Pernahkah kamu menyadari bahwa kadang pengaruh seseorang tidak berhenti saat ia pergi? Bahwa ada kata, tatapan, atau bahkan kehadiran yang masih terngiang jauh setelah semuanya selesai? Itulah kekuatan gema psikologis, pengaruh yang tidak memaksa, tapi menetap diam-diam di pikiranmu. Gema psikologis bukan sekadar persuasi. Ini tentang bagaimana seseorang mampu menanamkan ide tanpa terlihat menanam. Ia tidak membuatmu tunduk, tapi membuatmu berpikir ulang dengan cara yang lembut, bahkan tanpa kamu sadari. Dan anehnya, justru karena tidak terasa seperti tekanan, ia jauh lebih efektif. Dalam studi psikologi sosial, efek semacam ini disebut priming atau implicit persuasion, di mana pikiran bawah sadarmu menerima pesan tanpa filter logika yang sadar. Kamu tidak merasa dipengaruhi, tapi keputusanmu berubah perlahan. Sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Bark dan Chartrand menunjukkan bahwa peserta yang terpapar kata-kata bertema kesopanan cenderung lebih sabar dalam situasi sosial berikutnya, tanpa menyadari alasannya.
Artinya, pengaruh tidak perlu datang dari argumen, tapi bisa muncul dari atmosfer, ritme, dan cara bicara seseorang. Tapi di balik itu ada sesuatu yang lebih menarik. Manusia tidak dikendalikan oleh logika sebanyak yang mereka pikirkan. Suasana hati, nada suara, dan cara sebuah ide disampaikan jauh lebih menentukan daripada isi kalimatnya sendiri. Seringkali yang diingat bukan apa yang dikatakan, tapi bagaimana sesuatu membuat kita merasa. Dan disitulah gema psikologis bekerja, di ruang antara pikiran dan perasaan. Biasanya, orang yang bijak tidak berbicara untuk didengar saat itu juga. Mereka berbicara untuk didengar nanti, di saat kamu sendirian, saat kamu merenung, saat kalimatnya terulang sendiri di kepalamu. Itu sebabnya kata-kata dari seseorang yang punya kendali diri sering terasa membekas. Karena ia tidak mencoba memenangkan percakapan, ia hanya menanam benihnya di tanah kesadaranmu. Kamu pasti pernah mengalami hal itu. Ada seseorang yang kalimatnya tampak sederhana, tapi entah kenapa kamu terus mengulangnya dalam hati. Kadang karena nadanya tenang, kadang karena maknanya ambigu. Tapi yang jelas, kamu tidak bisa sepenuhnya melepaskannya. Ini bukan sugesti, ini refleksi yang hidup. Dan manusia punya kecenderungan alami untuk mengulang hal-hal yang belum selesai di dalam pikirannya. Secara biologis, itu disebut elaboration effect. Otak kita suka memutar ulang hal-hal yang belum punya kesimpulan. Jadi, ketika seseorang sengaja meninggalkan ruang dalam kata-katanya, pendengarnya justru mengisinya sendiri. Dan ketika kamu mengisi makna itu, ide tersebut menjadi milikmu. Itulah mengapa pengaruh yang paling kuat sering tampak seperti pikiranmu sendiri, padahal itu berasal dari orang lain. Namun, tidak semua gema itu baik. Kata yang salah, nada yang kasar, atau kalimat yang menusuk bisa menetap di pikiran seseorang selama bertahun-tahun. Banyak trauma justru lahir dari ucapan kecil yang dianggap sepele oleh orang yang mengatakannya. Karena otak manusia tidak tahu cara membedakan antara ancaman fisik dan ancaman makna. Rasa takut bisa datang hanya dari kalimat yang salah tempat. Jadi, pengaruh psikologis itu pedang bermata dua. Ia bisa membangun, tapi juga bisa merusak. Maka jika kamu ingin menjadi berbahaya cerdas, kamu harus tahu kapan berbicara dan bagaimana kata-katamu akan bergema di kepala orang lain. Jangan hanya fokus pada isi pesannya, tapi pikirkan apa yang akan tersisa setelah suaramu hilang. Lihatlah para pemimpin besar atau tokoh berpengaruh. Bukan karena mereka paling sering bicara, tapi karena apa yang mereka katakan terus hidup di benak orang bahkan setelah mereka tiada. Ide mereka menjadi sistem, keyakinan, bahkan doktrin. Dalam sejarah, kekuasaan terpanjang bukanlah kekuasaan fisik, tapi kekuasaan atas makna. Dan ini yang paling menakutkan. Kadang, gema psikologis bisa muncul bahkan tanpa kata. Hanya lewat cara berjalan, tatapan mata, atau ketenangan seseorang. Tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk membaca energi emosional di sekitarnya. Kamu bisa merasakan seseorang percaya diri atau rapuh tanpa satupun kata diucapkan. Dalam psikologi, ini dijelaskan lewat mirror neuron system. Sel-sel di otak kita yang secara otomatis meniru emosi orang lain. Artinya, kamu tidak hanya mendengar seseorang, kamu juga ikut merasakannya. Jadi, bila kamu ingin menguasai permainan tanpa terlihat memainkannya, belajarlah menciptakan gema. Bukan gema suara, tapi gema kesadaran. Biarkan kata-katamu hidup di kepala orang lain, bukan untuk memaksa mereka berpikir seperti kamu, tapi untuk membuat mereka tak bisa berhenti berpikir setelah kamu pergi. Karena pada akhirnya, pengaruh sejati bukan tentang siapa yang bicara paling lantang, tapi tentang siapa yang setelah diam, masih bisa membuat pikiran orang lain terus berbicara. Poin 6. Moralitas yang ambigu. Kita sering tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia terbagi dua, yang benar dan yang salah, yang jahat dan yang baik. Tapi semakin lama kamu hidup, semakin kamu sadar bahwa garis pemisah itu tidak pernah benar-benar jelas. Dunia nyata lebih sering menuntut keputusan yang tidak suci, pilihan yang salah tapi perlu, langkah yang melukai sedikit demi menyelamatkan banyak.
Pertanyaannya, apakah itu dosa atau strategi? Banyak orang suka membungkus moralitas sebagai sesuatu yang absolut, padahal manusia sendiri tidak pernah konsisten dalam menegakkannya. Saat kebenaran terasa aman, semua orang ingin jujur. Tapi ketika kebenaran mulai mengancam posisi, reputasi, atau kenyamanan, kejujuran tiba-tiba menjadi hal yang bisa ditunda dulu. Manusia pada dasarnya ingin terlihat baik, bukan selalu menjadi baik. Sebuah penelitian di Harvard tahun 2020 mencatat bahwa lebih dari 60% keputusan moral yang diambil oleh individu dalam posisi berpengaruh melibatkan kompromi nilai. Tidak karena mereka kejam, tapi karena mereka beroperasi dalam sistem yang menuntut hasil lebih cepat daripada kesucian. Dunia kerja, politik, bahkan relasi pribadi seringkali tidak memberi ruang untuk moralitas murni. Ia hanya menoleransi versi yang bisa disesuaikan dengan keadaan. Disinilah seni bertahan dimulai. Karena kalau kamu terlalu kaku dengan moralitas, dunia akan mematahkanmu. Tapi jika kamu membuang moralitas sama sekali, dunia akan menghancurkanmu dari dalam. Jadi yang dibutuhkan bukan ketaatan buta pada benar dan salah, melainkan kesadaran kapan moralitas digunakan sebagai pedoman, dan kapan ia hanya dipakai orang lain sebagai alat. Pernahkah kamu melihat seseorang yang berbohong demi melindungi orang yang dicintainya? Dari luar tampak salah, tapi di dalamnya ada niat untuk melindungi. Itulah paradoks moralitas. Tindakan yang tampak keliru bisa jadi benar dalam konteks tertentu. Tapi bahayanya, jika pembenaran itu terlalu sering dipakai, ia bisa berubah menjadi racun yang membius hati nurani. Sedikit demi sedikit, kamu mulai menyebut pengkhianatan sebagai kecerdikan dan kebohongan sebagai strategi. Dan saat itu terjadi, kamu tidak sadar bahwa nuranimu sedang perlahan mati. Manusia punya kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan hati nurani. Itulah sebabnya orang bisa hidup dengan rasa bersalah selama bertahun-tahun tanpa meledak. Mereka tidak mematikan nuraninya. Mereka hanya melatihnya untuk diam. Dalam psikologi, ini disebut moral disengagement. Kemampuan manusia memisahkan tindakan dari tanggung jawab moralnya. Semakin sering dilakukan, semakin tipis batas antara keputusan cerdas dan pengkhianatan yang dibenarkan. Tapi apakah semua kompromi moral salah? Tidak selalu. Ada saat di mana kejujuran yang mentah justru menghancurkan, dan kebohongan kecil menyelamatkan banyak hal. Namun kuncinya ada pada kesadaran. Kamu boleh menyesuaikan, tapi jangan lupa apa yang sedang kamu sesuaikan. Kamu boleh menipu sistem, tapi jangan menipu dirimu sendiri. Dunia ini bukan arena bagi idealis murni, tapi ia juga bukan tempat bagi mereka yang kehilangan kompas. Kekuatan sejati ada pada kemampuan menjaga integritas tanpa menjadi korban idealismemu sendiri. Ketika kamu mampu menilai kapan harus tegas dan kapan harus lentur, kamu bukan sedang mengkhianati moralitas, kamu sedang menguasainya. Sejarah mencatat bahwa banyak tokoh besar bukan orang suci, tapi orang sadar. Mereka tahu kapan harus jujur, kapan harus diam, kapan harus melangkah mundur agar bisa maju. Machiavelli sendiri menulis bahwa seorang penguasa harus tahu bagaimana menjadi baik, tapi juga siap untuk tidak menjadi baik ketika keadaan memaksa. Kalimat itu bukan pembenaran untuk kejahatan, tapi pengingat bahwa moralitas tanpa kecerdasan bisa membuatmu mati sia-sia. Namun tetap waspada. Setiap kali kamu berkata ini hanya strategi, tanyakan padamu sendiri. Apakah ini strategi untuk bertahan, atau pembenaran agar bisa tidur tenang malam ini? Jika kamu sudah tidak bisa membedakannya, mungkin nuranimu sudah terbiasa dengan kebisingan. Jadi, moralitas yang ambigu bukan tentang menjadi abu-abu. Ini tentang memahami bahwa dunia tidak selalu hitam putih, dan bahwa keputusan paling manusiawi sering lahir dari wilayah abu-abu itu. Kuncinya bukan menolak moralitas, tapi menggunakannya dengan sadar. Karena yang membuat seseorang berbahaya cerdas bukan karena ia meninggalkan nilai, tapi karena ia tahu kapan harus menggunakannya dengan presisi.
Dan mungkin itulah bentuk kebijaksanaan paling kejam. Tahu kapan harus benar dan kapan harus berguna tanpa kehilangan dirimu di antara keduanya. Poin 7. Pengungkapan yang terkendali. Kita hidup di zaman di mana orang terbiasa mengumbar segalanya, perasaan, rencana, bahkan luka yang seharusnya disembuhkan dalam diam. Semuanya diungkap dengan alasan kejujuran, padahal di baliknya ada ketakutan mendalam untuk tidak dianggap. Tapi semakin kamu membiasakan diri menelanjangi pikiranmu di hadapan dunia, semakin mudah dunia membaca, menilai, dan mengendalikanmu. Ironis, bukan? Kadang, keinginan untuk terlihat jujur justru membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Mungkin kamu pernah merasakan itu. Ketika bercerita terlalu banyak, ada rasa lega sesaat, tapi diikuti penyesalan pelan. Seolah sebagian dari dirimu telah diberikan kepada orang lain tanpa mereka minta. Lalu kamu menyadari, bukan semua hal harus dijelaskan, karena sebagian kebenaran justru lebih kuat saat disimpan. Manusia yang terlalu terbuka sering disalahpahami. Mereka pikir transparansi total adalah kebijaksanaan, padahal dalam realitas sosial, keterbukaan tanpa kendali adalah bentuk kelemahan. Orang yang tahu cara menyimpan sebagian kebenaran bukan berarti penipu. Ia hanya paham bahwa tidak semua orang siap dengan kenyataan penuh. Seperti dokter yang menunda kabar buruk agar pasien kuat lebih dulu. Itu bukan kebohongan. Itu strategi bertahan. Bicara secukupnya bukan berarti tertutup. Itu cara untuk menjaga misteri, dan misteri adalah bentuk kekuatan. Karena saat orang tidak tahu segalanya tentangmu, mereka berhati-hati. Mereka menebak-nebak, dan disitulah posisi tawarmu lahir. Penelitian dalam psikologi sosial menyebut bahwa persepsi kekuasaan seringkali muncul dari ketidakterdugaan. Manusia cenderung menghormati apa yang tidak bisa mereka prediksi sepenuhnya. Coba perhatikan bagaimana pemimpin besar di sejarah berbicara. Mereka jarang bicara panjang. Kadang satu kalimat saja sudah cukup membuat ribuan orang bergerak. Sebab mereka tahu, semakin sedikit yang diucapkan, semakin banyak yang bisa ditafsirkan. Dan tafsir, jika dibiarkan liar, justru memperkuat aura pengaruh. Itulah seni pengungkapan yang terkendali, menyampaikan hanya apa yang perlu, bukan semua yang diketahui. Namun, pengendalian ini juga punya sisi gelap. Banyak orang menganggapnya manipulatif, tapi sebenarnya, bukan pengendaliannya yang berbahaya, melainkan niat di baliknya. Jika seseorang memilih diam untuk melindungi, itu bijak. Tapi kalau diamnya untuk menipu, itu pengkhianatan. Keduanya terlihat sama, tapi lahir dari tempat yang berbeda. Lalu bagaimana menyeimbangkan keduanya? Dengan tahu kapan harus bicara, kepada siapa, dan untuk apa. Setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah mata uang. Nilainya turun kalau kamu keluarkan sembarangan. Tapi bisa jadi mahal kalau dikeluarkan di waktu yang tepat. Itu sebabnya orang bijak tidak cepat menanggapi. Mereka mengamati dulu. Mereka tahu, kadang kekuatan bukan pada jawaban, tapi pada jeda. Masyarakat sering salah memahami mereka yang hemat bicara. Dianggap sombong, licik, atau penuh rahasia. Padahal, mereka hanya paham cara bertahan. Dalam dunia yang bising, diam bisa menjadi strategi paling efisien. Ia menciptakan ruang bagi lawan untuk mengungkap dirinya lebih dulu. Dan di sanalah kekuasaan berpindah arah. Tanpa perintah, tanpa ancaman, hanya lewat kontrol diri. Namun, diam yang berlebihan pun bisa mematikan. Jika kamu menahan semuanya, kamu kehilangan koneksi. Maka seni sejatinya bukan diam total, melainkan berbicara dengan perhitungan. Mengungkap hal penting tanpa menyerahkan kendali. Seperti pemain catur yang tahu kapan harus menggerakkan pion, tapi tak pernah menunjukkan wajah rencananya. Lihat saja di sekitar. Orang yang paling berpengaruh bukan yang paling sering bicara, tapi yang setiap kalimatnya menancap lama di kepala orang lain. Karena bukan banyaknya kata yang menimbulkan wibawa, melainkan kehadiran energi di baliknya. Tenang, terukur, dan tak terburu-buru. Kamu tak perlu membuktikan kejujuranmu dengan membuka semua rahasia. Kadang,
menyimpan sesuatu adalah bentuk tertinggi dari kejujuran pada diri sendiri. Karena yang kamu lindungi bukan sekadar informasi, tapi ketenangan, kehormatan, dan arah hidupmu. Jadi jika kamu ingin menguasai permainan tanpa terlihat memainkannya, pelajari seni menakar kata. Katakan yang perlu, diamkan yang berlebihan, simpan yang sakral. Karena di dunia yang sibuk berteriak, justru mereka yang tahu kapan harus diam, yang paling didengar. Poin 8. Obsesi pada hasil. Ada masa di mana kita mengira, selama hasilnya baik, maka semuanya pantas. Tapi apakah benar seperti itu? Coba bayangkan, seseorang bekerja tanpa henti, melewati batas dirinya, kehilangan waktu, relasi, bahkan ketenangan. Demi satu kata, menang. Ia berhasil, semua orang kagum. Tapi di balik sorotan itu, siapa yang benar-benar menang? Dirinya atau egonya? Kita sering lupa bahwa keberhasilan tidak selalu berarti kecerdasan. Kadang, itu hanya kemampuan menyesuaikan diri pada dunia yang absurd. Dunia yang memberi penghargaan bukan kepada yang paling bijak, tapi kepada yang paling cepat beradaptasi dengan kebisingannya. Dalam sistem seperti itu, orang tak lagi mencari kebenaran. Mereka mencari cara agar tetap relevan. Dan disitulah jebakannya. Ketika nilai hidup diukur dari hasil, bukan dari arah yang diambil untuk mencapainya. Ambisi yang mendorong manusia memang mengagumkan. Ia membuat peradaban bergerak, teknologi lahir, impian diwujudkan. Tapi di sisi lain, ia menelan banyak hal. Moral, empati, bahkan cinta. Ada data menarik. Penelitian psikologi dari Harvard 2018 menunjukkan bahwa orang dengan orientasi hasil ekstrem memiliki tingkat stres 30% lebih tinggi dan kepuasan hidup 25% lebih rendah. Karena saat kamu mengejar hasil tanpa keseimbangan, kamu sebenarnya sedang mengejar ilusi yang terus bergeser, tapi tidak semua obsesi buruk. Dalam dosis yang sehat, ia adalah bahan bakar. Ia membuatmu fokus, disiplin, dan tahan terhadap tekanan. Namun saat obsesi berubah jadi candu, saat kamu tak lagi bisa berhenti meski sudah menang, itulah awal dari kehancuran halus. Kamu akan mulai kehilangan makna di balik setiap pencapaian. Kemenangan berubah dari perayaan menjadi kebutuhan. Dan kebutuhan yang tak pernah selesai adalah penderitaan paling halus yang bisa dialami manusia modern. Coba jujur pada diri sendiri. Pernahkah kamu merasa hampa di tengah keberhasilanmu? Saat semua target tercapai, tapi kepalamu justru terasa kosong. Itu tanda sederhana bahwa kamu sedang dikuasai oleh hasil, bukan lagi menguasainya. Dan ketika hidupmu sepenuhnya diarahkan oleh metrik luar, angka, pujian, validasi, kamu tak lagi bebas. Kamu sekadar pion di papan permainan yang kamu kira sedang kamu mainkan. Tapi bukan berarti mengejar hasil itu salah. Yang keliru adalah saat kamu menjadikan hasil sebagai satu-satunya tolok ukur hidup. Padahal dalam permainan ini, tidak semua kemenangan layak dimenangkan. Ada batas yang harus kamu kenali. Kapan cukup, kapan berhenti, kapan membiarkan sebagian pertempuran lewat tanpa kamu ikuti. Karena tidak semua kemenangan membawa kedamaian. Kadang justru yang membuatmu kalah adalah keinginan untuk selalu menang. Dalam sejarah, banyak tokoh besar yang jatuh bukan karena gagal, tapi karena tak bisa berhenti menang. Mereka terlalu terobsesi membuktikan diri, sampai lupa bahwa kekuatan sejati bukan pada hasil yang terlihat, tapi pada kemampuan menahan diri untuk tidak selalu mengejar lebih. Dunia memuja pemenang, tapi waktu menghormati mereka yang tahu kapan berhenti. Kita semua tahu, sistem sosial hari ini dibangun atas logika hasil. Siapa cepat dia dapat, siapa kalah dia lenyap. Tapi sistem ini tidak adil, dan mungkin memang tidak dimaksudkan untuk adil. Karena itu, kecerdasan sejati bukan tentang menang dalam semua permainan, melainkan tahu permainan mana yang pantas dimainkan. Dan mungkin, pelajaran paling kejam dari Machiavelli bukan sekadar bagaimana menjadi licin atau taktis, tapi bagaimana memahami realitas keras tanpa kehilangan kewarasan. Ia tahu, hasil memang penting,
Tapi manusia yang menjadikan hasil sebagai agama akan kehilangan jiwanya pelan-pelan. Jadi kalau kamu ingin benar-benar berbahaya cerdas, belajarlah menakar ambisi. Biarkan hasil jadi arah, bukan takhta. Jadikan kemenangan sebagai alat, bukan identitas. Karena pada akhirnya, bukan hasil yang menentukan nilaimu, tapi cara kamu bertahan tetap manusia di tengah permainan yang membuat banyak orang lupa bagaimana rasanya menjadi manusia. Kesimpulan. Di akhir permainan, kita mulai sadar. Menjadi berbahaya cerdas bukan tentang menjadi dingin, tapi tentang memahami kapan harus panas, kapan menahan, kapan justru terlihat bodoh agar tetap selamat. Dunia ini tidak selalu memberi ruang bagi yang jujur tanpa taktik, dan tidak selalu menghukum mereka yang curang dengan cerdas. Jadi, kecerdasan sejati bukan sekadar soal siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling tenang di tengah kekacauan. Kamu mungkin sudah tahu, tidak ada jalan lurus menuju kemenangan. Kadang kamu harus melangkah mundur, membiarkan orang lain percaya kamu kalah, padahal kamu hanya menunggu waktu. Di titik itu, kamu tidak lagi berperang dengan orang lain, tapi dengan egomu sendiri. Karena yang paling sulit dikalahkan bukan musuh di luar, tapi dorongan di dalam diri yang ingin selalu terlihat benar. Banyak orang berambisi untuk jadi kuat, tapi lupa bahwa kekuatan tanpa arah moral akan selalu membentuk tirani sekecil apapun lingkupnya. Mereka ingin menguasai dunia, tapi justru dikuasai oleh dunia itu sendiri. Oleh pandangan orang, oleh ekspektasi, oleh ilusi hasil yang mereka kira adalah kemenangan. Dan disitulah peran kecerdasan sejati bekerja. Bukan untuk mengendalikan orang lain, tapi untuk memastikan kamu tidak kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Dalam studi tentang perilaku manusia modern, ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, semakin besar juga potensi mereka untuk merasa terisolasi. Karena semakin kamu tahu, semakin kamu sadar betapa sedikit hal yang bisa kamu percayai sepenuhnya. Tapi mungkin itu harga dari kebijaksanaan. Kamu kehilangan banyak kebisingan, tapi mendapatkan kedalaman. Namun, cerdas saja tidak cukup. Dunia tidak menghargai mereka yang sekadar tahu, melainkan mereka yang tahu kapan berpura-pura tidak tahu. Orang yang bijak tidak selalu menjawab setiap pertanyaan, tidak selalu ikut dalam setiap perdebatan. Ia tahu bahwa sebagian kebenaran tidak perlu dibuktikan, cukup dijalani dengan diam. Dan anehnya, semakin kamu berhenti ingin terlihat benar, semakin besar pengaruhmu. Karena manusia selalu terpesona pada sosok yang tak terguncang. Di mata orang, kamu tampak misterius, padahal kamu hanya berhenti menjelaskan. Di situ letak kekuatanmu, bukan pada retorika, tapi pada kendali. Kalau kamu perhatikan, hampir semua tokoh besar dalam sejarah tidak menang karena paling keras, tapi karena paling sabar. Mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus mundur, kapan membiarkan lawan terjebak oleh dirinya sendiri. Kemenangan mereka bukan hasil dari keberanian semata, tapi dari kemampuan membaca momentum dan menahan ego di saat genting. Mungkin itulah makna sejati dari menguasai permainan tanpa terlihat memainkannya. Kamu tidak perlu bersaing di semua meja, tidak harus menjelaskan niatmu, tidak perlu mengumumkan kemenanganmu. Cukup buat dunia menebak langkahmu, sambil kamu berjalan pasti di jalurmu sendiri. Menjadi berbahaya cerdas berarti kamu belajar hidup dalam abu-abu tanpa kehilangan putihnya nurani. Kamu memahami dunia yang bengkok tanpa ikut menjadi bengkok. Kamu tahu kapan menggunakan kekuatanmu dan kapan menundukkan kepala untuk melihat lebih luas. Pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan saat orang lain mengaku kamu benar, tapi saat kamu tidak lagi butuh pengakuan itu. Saat kamu bisa tersenyum dalam diam, melihat dunia berputar dengan segala dramanya, tapi kamu tidak lagi terbawa arusnya. Itu bukan kepasrahan, itu kendali. Dan mungkin itu arti sebenarnya dari menjadi berbahaya cerdas. Bukan agar kamu menaklukkan dunia, tapi agar dunia tidak lagi bisa menaklukkan pikiranmu.